Kemudian akhwati fillah azani Allah wa iyyakunna jami'an. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang penciptaan manusia dengan begitu detail dari mimma'in dafiq dan keluar dari as-sulb wat tara'ib, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, innahu ala raj'ihi laqadir. Allah Subhanahu wa taala mengembalikan itu lebih bisa lagi. Ini mengembalikan apa? Di sini ada dua tafsir, innahu ala raj'ihi laqadir. Ada dua tafsirnya. Tafsir yang pertama, mengembalikan apa? Yang pertama adalah mengembalikan air yang terpancar itu ke tempatnya kembali. Itu Allah Subhanahu wa taala lebih bisa mengembalikan air yang terpancar dari ke tempatnya semula. Kemudian yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala itu lebih bisa untuk mengembalikan manusia, ya, mengembalikan manusia atau membangkitkan manusia lagi, ya di hari akhirat kelak. Jadi yang kedua ini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala mematikan manusia di dunia kan, kemudian dia bisa mengembalikan manusia hidup lagi di mana, di hari akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, karena apa? Orang yang bisa menciptakan pasti akan bisa mengembalikannya lagi, masih akan bisa mematikannya lagi. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah innahu ala raj'ihi laqadir, ya. Innahu, Allah Subhanahu wa taala lebih bisa untuk mengembalikannya. Yang pertama adalah artinya apa? Ini adalah artinya. Yang pertama, mengembalikan air terpancar itu ke tempat keluarnya. Yang kedua, tafsirnya adalah mengembalikan manusia ke kehidupan yang di akhirat atau membangkitkannya bisa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini, ya, dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'annya, yang mana di hari akhirat ini semuanya akan nampak. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat selanjutnya, innahu ala raj'ihi laqadir yauma tublas sarair. Semua yang rahasia-rahasia akan dinampakkan, ya. Yang rahasia akan dinampakkan, yang tersembunyi akan dijelaskan, yang kita sembunyikan semuanya akan nampak semua. Dari hati kita, ya, perasaan hati kita, semua perbuatan amalan kita yang tersembunyi, yang buruk maupun yang baik, semuanya akan dinampakkan di dalam hari akhirat. Tidak ada yang tidak ada yang terlewati dari detik kita, apa yang telah kita lakukan. Contohnya misalnya sabda Rasulullah SAW, yarfa'u likulli ghadirin liwa'un inda istihi. Nah, setiap orang itu akan dinampakkan benderanya dari belakangnya, ya. Nah, kemudian dibilang hadza ghadratu fulan ibn fulan. Inilah bendera fulan bin fulan. Inilah bendera fulan bin fulan. Artinya apa? Dia itu ngikutin si ini, dia itu ngikutin si itu, dia itu ngikutin si fulan dan fulan. Nah, seperti itu. Nampak semuanya dari belakangnya, benderanya akan nampak dari belakangnya. Yauma tublas sarair, pada hari kiamat ini semuanya akan dinamakan. Famalahu min quwwati wala nasir. Kemudian manusia itu, famalahu, ya, manusia itu di hari kiamat enggak ada. Famalahu di sini adalah menafikannya, tidak ada. Min quwwatin, tidak mempunyai kekuatan apapun, ya, dari dirinya sendiri enggak bisa menolongnya. Wala nasir, bahkan apalagi dari selainnya, nggak mungkin ada yang menolong, karena setiap dari manusia itu sendiri akan sibuk dengan dirinya sendiri. Nggak ada yang ngelihat anaknya, nggak ada yang nyari anakku mana, atau istriku mana, suamiku mana, nggak ada. Nenekku mana, nenekku, nggak ada, ya. Semuanya sendiri, ya, memikirkan semua balasannya, ya, ganjarannya, apa yang akan dibalas di hari kiamat kelak nanti, ya. Jadi nggak ada yang bisa terselamat jika misalnya, ya, telah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan merasakannya, ya.
dan tidak ada yang bisa menolongnya nanti di hari akhirat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, di ayat ke-11, was-samaa'i dzatir raja', dan demi langit yang mempunyai ar-raja'. Apa ar-raja'? Al-matar. Ar-raja' artinya al-matar, yang mempunyai hujan, mempunyai air, ya. Itu awan yang di dalamnya ada air, ya. Hujan terus menerus, hujan turun, yang mana ya dia akan kembali untuk memberikan rezeki kepada para hambanya setiap tahun. Makanya dibilang roja, dari roja air, kembali. Dia akan terus kembali, hujan itu akan terus turun untuk memberikan rezeki kepada para hambanya. Kalaulah bukan hujan, pasti akan hancur semua para hewan-hewan dan para tumbuhan. Ya, yang pertama apa? Al-matar, ya. Al-matar hujan. Apa di sini roja'a atau tarji'u rizqul ibad min kulli amin. Artinya apa tarji'u? Kembali. Rezeki hamba itu kembali. Rezeki hamba kembali setiap tahun. Nah, ditafsirkan dengan matar. Kemudian ada yang bilang, ya, tarji'u ar-raja di sini adalah artinya apa? Tarji' di sini apa? Kembali. Apa yang kembali? Bintang, matahari dan bulan akan kembali ke tempat-tempatnya. Jadi ini dua tafsirnya, ya. Ar-raja itu yang pertama artinya adalah matar, hujan, yang mana disebutkan, ya, hujan ini akan mengembalikan rezeki hambanya setiap tahun. Karena kalau nggak ada hujan, nggak ada rezeki. Kemudian yang kedua adalah mengembalikan bintang, matahari dan bulan ke tempatnya. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wal ardi dzatis sada', dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Ya, as-sada' artinya an-nabatat, tumbuh-tumbuhan, jamak dari nabatatun. Wal ardi dzatis sada'. Kemudian innahu laqaulun fasl, ya. Dalam dua ayat ini, was-samaa'i dzatir raja' wal ardi dzatis sada', Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ya, dengan langit yang mempunyai hujan dan yang bumi yang mempunyai tumbuhan. Innahu laqaulun fasl, benar-benar itu adalah perkataan yang fasl. Apa fasl? Innahu laqaulun faslun, itu hak, bukan batil. Hak, yaitu diddul batil, lawan kata dari batil. Fasl itu artinya adalah hak, itu adalah perkataan yang hak, perkataan yang adil. Hukmun wa adlun, perkataan yang hakun, wa hukmun wa adlun, perkataan yang hakim, perkataan yang adil. Innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazal, dan itu bukan hazal, bukan hazal. Apa artinya hazal? Laib, main-main, bukan hanya main-main. Innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazal innahum yakiduna kaida wa akidu. Innahum, hum kembali ke siapa? Ke orang-orang kafir. Yakiduna kaida, apa mereka? Kada yakidu artinya makaro yamkuru. Membuat makar, membuat tipu daya. Kada yakidu artinya tipu daya. Kada yakidu artinya makaro yamkuru, ya, membuat tipu daya. Mereka semua membuat tipu daya, ya. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida, tapi aku memberikan tipu daya balik kepada mereka. Aku siapa? Allah Subhanahu wa taala.
ketika para musuhnya menipu daya Allah Subhanahu wa taala untuk memusuhi Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tipu daya balik kepada mereka, dan tidak ragu lagi bahwa tipu daya Allah sangat lebih tangguh daripada tipu daya mereka. Nah, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirin amhilhum ruwaida. Maka tunggu dulu, amhilhum ya. Amhilhum. Ya, amhil artinya tunggu. Jangan buru-buru, la tasta'jil, intazir. La tasta'jil, jangan buru-buru. Famahhilil kafirin. Jangan buru-buru, santai, biarkan mereka bertipu daya dulu. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida, ya. Pelan-pelan, sedikit-sedikit, jangan dulu kita azab mereka, ya. Itulah tipu daya Allah Subhanahu wa taala, memberikan nikmat dulu kepada mereka yang berbohong, berdosa kepada firman Allah, kemudian nanti tipu daya nanti akan di akhir, yang mana mereka tidak akan bisa menolong mereka sendiri. Mereka tidak akan bisa membalas tipu daya Allah Subhanahu wa taala ketika di akhir, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surah Luqman ayat 24, kata Allah Subhanahu wa taala, numatti'uhum qalila thumma nattaruhum ila azabin ghaliz. Kata Allah Subhanahu wa taala, numatti'uhum qalila, kita memberikan mereka kenikmatan sedikit aja dululah, ya. Kemudian thumma nattaruhum ila azabin ghaliz, kemudian baru kita tarik mereka kemana? Ke azab yang ghaliz, azab yang tebal, azab yang pedih. Nah, itulah tipu daya Allah Subhanahu wa taala kepada orang kafir. Wallahu taala alam bisawab. Itu adalah tafsir surah At-Tariq. Jika ada pertanyaan maka bisa ditanyakan di di grup. Nah, adapun soalnya maka ini dia soalnya. Nah, ini adalah tugas hari ini. Yang pertama, sebutkan tafsir dari innahu ala raj'ihi laqadir. Yang kedua, kenapa hari kiamat disebut yaumatu belas sarair, ya. Yang ketiga, bagaimana cara Allah menipu daya orang kafir, ya. Jawab ini dengan ringkas dan padat dan benar, ya. Wallahu ta'ala bisawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.